Pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh pengen produktif, tapi badan rasanya berat banget buat mulai? Alarm bunyi, malah yang dipencet tunda. Mau ngerjain tugas, yang kepikiran malah ngopi. Mau olahraga, akhirnya cuma bisa olahraga jempol sambil scroll-scroll sosial media. Kalau iya, santai aja. Malas itu manusiawi banget. Semua orang pasti pernah ngalamin. Bedanya, ada yang bisa ngatur rasa malas, ada juga yang kebawa arus. Nah, sekarang aku mau cerita nih tentang seseorang yang terkena sangat pemalas, tapi anehnya, justru dari rasa malas itu dia ketemu cara buat rajin. Nah, menarik kan? Jadi siapkan dirimu untuk mendengarkan cerita ini, karena cerita ini bakalan panjang, ngalir, kadang kocak, kadang serius, tapi ujung-ujungnya mudah-mudahan bisa bikin senyum, sekaligus mikir, iya ya, bisa dicoba nih. Nah, kenalan dulu yuk sama tokoh kita, namanya Bima. Orangnya biasa aja, gak kaya raya, gak juga super sibuk. Tapi satu hal yang bikin dia menonjol, dia terkenal sangat pemalas. Kalau ada lomba malas nih, mungkin Bima udah bukan peserta lagi, tapi dia bakalan jadi panitia, bikin aturan buat lombanya juga bisa ditunda. Coba bayangin deh, remote televisi jatuh aja, jaraknya cuma 1 meter dari kasur. Normalnya kan orang bakalan bangun, ngambil, terus lanjutin nonton. Tapi Bima, dia bisa berdebat sama dirinya sendiri, mikir panjang kayak rapat kabinet, hanya buat memutuskan apakah remote itu layak diambil sekarang atau nanti aja. Mau makan, kalau bisa delivery. Nggak akan masak. Mau kerja, kalau bisa ditunda, pasti dia tunda. Bahkan nih teman-temannya pernah bilang, kalau ada pekerjaan yang deadline-nya 3 hari, artinya buat Bima itu baru urgent di hari ketiga jam 11 malam. Lucu? Iya. Nyebelin? Kadang. Tapi begitulah Bima, dia sadar dia pemalas. Dia bahkan gak menyangkal, kadang malah bangga. Sambil bilang, hidup kan bukan lomba produktif. Dengan enaknya dia bilang seperti itu. Semua hari-hari Bima berjalan seperti biasa, sampai suatu hari, bosnya kasih tugas berat. Bikin laporan setebal kamus mini. Isinya data, grafik, analisis, dan deadline-nya seminggu. Hari pertama, Bima bilang, masih lama. Hari kedua, dia ulangi lagi, masih santai. Hari ketiga, malah nonton drama seri yang 16 episode. Hari keempat, sibuk scrolling video lucu. Hari kelima, nah di sini dia baru mulai panik. Bayangin nih, laporan segede gitu, sementara waktu tinggal 2 hari, di kepalanya udah ribut. Harusnya dari kemarin dikerjain, tapi apa daya, badan masih berat buat mulai. Lalu di tengah gejolak batin, muncullah ide yang sederhana banget. Bahkan bisa dibilang konyol nih. Bima bilang ke dirinya sendiri, oke, gak usah bikin laporan penuh, cukup buka laptop aja, itu aja udah target hari ini. Dan anehnya, begitu laptop terbuka, ia jadi pengen ngetik judul. Besoknya targetnya nambah dikit, masukin 1 data. Besoknya lagi bikin 1 data paragraf. Tiba-tiba laporannya jadi, padahal awalnya kayak mustahil banget. Dari situ Bima mikir, jangan-jangan masalah gue bukan malas kerja, tapi lihat sesuatu yang kelihatan besar. Kalau dipotong kecil-kecil ternyata bisa juga ya. Di titik itu Bima dapat pencerahan. Selama ini dia mikir malas itu musuh, tapi ternyata malas itu cuma alarm kecil dari otak. Hei, ini kelihatan ribet banget, malas Jadi masalahnya itu bukan di niat, tapi di caranya. Kalau sesuatu terasa terlalu besar, iya jelas pasti bikin malas. Lalu solusinya? Dikecilin, dibikin jadi enteng. Kayak pizza ukuran jumbo, kalau harus makan utuh, siapa yang kuat? Tapi kalau dipotong jadi irisan kecil, lama-lama habis juga. Nah, otak kita juga gitu. Mulai dari situ, Bima bikin banyak trik buat hal-hal lain di hidupnya. Untuk olahraga, biasanya ia mikir, aduh push up 50 kali, capek banget. Sekarang targetnya beda, pakai sepatu olahraga aja. Aneh kan? Tapi begitu sepatu kepasang, kaki jadi gatal, pengen jalan keluar. Soal baca buku, dulu targetnya ngabisin 1 bab. Baru buka halaman aja udah males. Sekarang targetnya baca 1 paragraf. Seringnya malah lanjut karena penasaran. Terus kerja kantor. Dulu targetnya kerja 5 jam penuh. Kebayang aja udah bikin nyerah. Sekarang targetnya buka file kerjaan dan tulis 1 kalimat. Aneh tapi nyata. 1 kalimat bisa jadi paragraf, dan paragraf bisa jadi laporan utuh. Trik kecil inilah yang bikin Bima terlihat rajin. Padahal aslinya dia masih sangat pemalas. Cuma kali ini kemalasannya dipakai untuk cara paling gampang biar kerjaannya tetap jalan. Lama-lama Bima bikin istilah pemalas cerdas. Orang rajin biasanya kerja keras. Orang malas cerdas mikir keras.
Sama-sama sampai tujuan, tapi caranya lebih efisien. Bima nggak berubah jadi manusia super produktif. Dia tetap suka rebahan, tetap suka tunda, tapi bedanya sekarang dia punya trik kecil untuk memulai. Dan itu cukup untuk bikin hidupnya beda jauh. Ia jadi lebih konsisten olahraga, rajin ngerjain tugas, bahkan lebih rapi mengatur hidup. Semua berawal dari langkah kecil yang nggak bikin beban. Nah, sekarang coba deh bayangkan, ada nggak sesuatu yang udah lama banget ditunda? Bisa skripsi, pekerjaan kantor, olahraga, atau sekedar beberes kamar. Nah, coba ikuti cara Bima. Jangan target besar dulu. Jangan langsung beberes kamar full, cukup lipat satu baju. Jangan langsung tulis skripsi 20 halaman, cukup 2 kalimat aja. Jangan paksa diri lari 5 km, cukup keluar rumah pakai sepatu. Nah, percaya deh, sering kali langkah kecil itu nyalain mesin besar dalam diri kita. Begitu mesin nyala, perjalanan jadi lebih ringan. Dan kalau gagal, santai. Coba lagi besok. Yang penting, pintu kecil itu tetap ada, siap dibuka kapanpun. Nah, dari kisah Bima, ada pelajaran menarik. Malas itu bukan kutukan. Malas bisa jadi tanda kalau sesuatu perlu disederhanakan. Dan kalau dipakai dengan cerdas, rasa malas justru bisa jadi senjata untuk menemukan cara lebih gampang. Jadi kalau hari ini masih rebahan, jangan langsung merasa gagal, ambil langkah kecil aja. Bisa minum segelas air, bisa buka catatan, bisa nulis satu kalimat apapun yang kamu butuhkan hari ini. Karena seringkali perubahan besar dimulai dari hal sepele. Dari satu gerakan kecil, hidup bisa pelan-pelan berubah. Jadi, siapa bilang pemalas nggak bisa rajin? Dengan cara yang tepat, pemalas justru bisa jadi orang paling efisien. Dan mungkin salah satunya adalah kamu sendiri. Silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah motivasi dan inspirasi lainnya. Dan sampai ketemu di cerita berikutnya.